Bentar. Baik kaum muslim dan muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah kajian akan segera kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Jadi kepada ikhwah yang masih berada di luar diharapkan untuk segera memasuki function hall karena kajian akan segera kita mulai, dan kepada umat agar proyektornya di-on-kan. Mohon proyektornya di-on-kan. Pada sesi yang kedua ini kita akan mendengarkan kajian insyaallah sampai pukul 3.15 atau 3.30, dan baru dilanjutkan tanya jawab sampai pukul 4. Jadi kalau melihat pertanyaan yang sudah masuk ke dalam handphone saya ini cukup banyak pertanyaan, mungkin alangkah baiknya kalau materi sampai 3.15 saja hingga kita punya waktu sekitar 45 menit untuk tanya jawab. Kalau itu silakan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillah wa iyyakum. Kita masuki sesi kedua dari daurah kita sehari ini, sekaligus sesi terakhir yang akan diakhiri dengan tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang sepintas saya lirik sebentar. Beberapa pertanyaan tersebut sebenarnya akan terjawab dalam pembahasan berikut ini. Tadi kita sudah membahas beberapa perkara yang dibolehkan ketika saum. Sekarang kita masuki beberapa golongan manusia yang tidak melakukan saum karena adanya uzur. Golongan yang pertama adalah musafir. Musafir dibolehkan bagi dia berbuka selama safarnya, dan dia wajib untuk mengqadha di bulan-bulan seusai Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 185, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa orang yang sakit atau musafir, maka hendaklah dia mengganti saumnya di hari-hari lain sebanyak jumlah hari yang dia tinggalkan. Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, asumu fis safar, apakah saya harus saum ketika safar? Dia orang yang paling rajin saum. Menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum idza syi'ta wa aftir in syi'ta. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saumlah kalau kamu mau, dan berbuka pulalah kalau kamu mau. Hadis ini menjelaskan dibolehkan saum bagi orang safar, boleh juga berbuka tanpa ada penjelasan mana yang lebih utama antara berbuka dan saum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, safartu
ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan falam ya'i bis-shaimu 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-shaim. Aku safar bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang saum, ada juga yang tidak saum. Yang saum tidak mencela yang tidak saum, yang tidak saum pun tidak mencela yang saum. Jadi dua-duanya dibolehkan tanpa saling mencela, dan hadis barusan juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua hadis tadi menjelaskan tidak ada keutamaan antara saum dan tidak saum bagi musafir. Tapi sebagian ulama ada yang menerangkan bahwa tidak saum lebih utama daripada saum. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Di antara hadis tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu." Sesungguhnya Allah mencintai bila rukhsahnya dilaksanakan sebagaimana Dia benci kalau kemaksiatan kepadanya dilaksanakan. Hadis ini mengisyaratkan Allah lebih mencintai manusia mengambil rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Rukhsah itu dispensasi, seperti keringanan tidak saum bagi orang yang musafir. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Hibban dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat lain juga riwayat Imam Ibnu Hibban juga Al-Bazzar menyatakan bahwa Allah mencintai kalau rukhsahnya diambil, sebagaimana Allah pun mencintai kalau azimahnya diambil. Azimah itu maknanya adalah yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah penjelasan tentang bolehnya orang yang melakukan safar untuk tidak saum. Mana yang lebih utama? Para ulama merinci, bila saumnya tidak memberatkan ketika safar, saumnya tidak menghalangi tugas pokok dia dengan safarnya, maka lebih utama saum. Dengan alasan menyegerakan berbuat baik itu lebih dicintai oleh Allah daripada menundanya. Kedua, belum tentu kondisi kita untuk mengqadha ini memungkinkan untuk mengqadha kelak. Siapa tahu Allah lebih dahulu memanggil kita sebelum kita mampu mengqadha saum kita. Oleh karena itu, kalau safar yang kita lakukan adalah safar yang enteng dan ringan, safar yang tidak melelahkan, tidak memberatkan, tidak mengganggu tugas pokok kita dengan safar kita, maka lebih baik kita tetap melakukan saum. Terlebih kalau orang yang setiap hari safar selama Ramadan. Di luar Ramadan safar juga. Contohnya umpamanya para pebisnis yang selalu pergi ke luar kota untuk kepentingan bisnisnya, atau para ustadz, para dai yang boleh dikatakan hampir setiap hari safar, memenuhi undangan untuk mengajar di luar kotanya. Kalau dalam sehari 4 sampai 5, dalam sepekan 4 sampai 5 hari dia keluar kota lalu tidak saum, berapa hari dia harus mengqadha? Dan ketika di luar Ramadan lebih sibuk daripada di bulan Ramadan, maka tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Orang yang kondisinya seperti itu, yang apabila mengqadha kelak memberatkan, maka lebih utama untuk saum.
daripada berbuka, walaupun dibolehkan bagi dia berbuka. Adapun kalau safarnya memberatkan, safarnya kalau di bawah saum menyebabkan tugas pokok dengan safarnya itu terbengkalai, terlalaikan karena lemas, karena lapar, karena haus, dan akibat-akibat lain yang lahir dari saum, maka orang seperti itu lebih utama berbuka, lebih utama untuk tidak saum dan kelak mengqadha. Karena apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Yang dimaksud menginginkan di sini iradah syar'iyah dan bukan iradah kauniyah. Maksud iradah syar'iyah, secara syar'i Allah lebih menginginkan manusia mengalami kemudahan dalam melaksanakan syariat daripada kesulitan. Dalam arti bermudah-mudah atau mengambil amalan yang mudah dalam syariat lebih Allah sukai, lebih Allah cintai. Maka apabila dengan saum ketika safar itu memberatkan, maka lebih baik bagi dia untuk berbuka. Tapi apabila seperti yang tadi dijelaskan antara safar tersebut antara saum dan tidak saum sama, maka dibolehkan saum, dibolehkan juga tidak. Ini yang pertama. Yang safar boleh tidak saum dan wajib mengqadha. Kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit sama kedudukannya dengan orang yang safar. Dia boleh tidak saum tapi wajib mengqadha. Sebagaimana firman Allah, "Man kana maridan aw ala safarin." Siapa orang yang sakit atau safar. Jadi sakit dan safar memiliki hukum yang sama. Dia boleh tidak saum tapi wajib mengqadha. Boleh enggak saum? Boleh tidak saum. Ya, mana yang lebih utama? Lihat mana yang lebih maslahat. Kalau orang yang sakit dengan di bawah saum tidak berpengaruh kepada penyakitnya, tidak bertambah parah, ya, tidak menghambat proses penyembuhan, maka lebih utama saum daripada tidak saum. Seperti contohnya umpamanya orang yang memiliki sakit yang tidak terpengaruh oleh saumnya, seperti orang punya penyakit jantung dan dia tidak harus mengkonsumsi obat setiap di siang hari, boleh di malam hari. Atau orang memiliki umpamanya penyakit susah kencing, ginjal atau apa, yang apabila di bawah saum, ya, tidak berpengaruh terhadap penyakitnya, maka lebih utama dia untuk melakukan saum. Tapi kalau di bawah saum penyakitnya tambah parah atau menghambat proses penyembuhan, maka lebih baik dia tidak saum. Tapi dia wajib nanti untuk mengqadha. Inilah golongan yang kedua. Ketiga, ini masih mengqadha juga. Wanita yang haid dan nifas. Maka wanita haid dan nifas haram untuk saum. Haram juga untuk sholat. Kalau mereka saum dan sholat, sholat dan saumnya tidak sah dan mereka berdosa. Tapi wanita yang haid dan nifas wajib mengqadha seusai Ramadan berlalu. Oleh karena itulah, maka apabila seseorang haid atau nifas di tengah-tengah saumnya, maka saumnya batal dan wajib dia untuk mengqadha seusai Ramadan berlalu nanti. Ada sebagian kaum muslimin yang membolehkan orang haid dan nifas untuk melakukan saum.
Dan ini sudah ada sejak dahulu. Mereka kalangan Khawarij. Mereka itu kalangan apa? Haruri. Seperti seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wanita yang haid diwajibkan mengqadha saum tapi tidak diwajibkan mengqadha salat? Kalau salat yang lebih wajib daripada saum tidak harus diqadha, tapi saum wajib diqadha. Kenapa demikian? Ya, mendengar pertanyaan itu Aisyah balik bertanya, aharuriyatun anti? Apakah anti ini seorang wanita haruri? Haruri ini sebutan untuk Khawarij. Disebut haruri karena mereka tinggal di sebuah tempat namanya Harura. Maka orang-orang yang tinggal di sana disebut haruri, bukan sururi, haruri. Nah, Khawarij berpendapat wanita yang saum boleh, wanita yang haid dan nifas boleh saum. Apa alasannya? Alasannya saum itu tidak disyaratkan harus suci. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat wajib suci, baik dari hadas ataupun dari najis. Kalau saum tidak. Kalau seseorang selama saum dari mulai fajar sampai buka berendam di septic tank, apakah saumnya batal? Tidak, walaupun berlumuran najis, saumnya tidak batal. Karena saum itu tidak diharuskan untuk suci baik dari hadas ataupun najis. Nah, sedangkan haid dan nifas itu hadas besar, maka dianggap tidak menjadi penghalang bagi saumnya. Makanya dibolehkan untuk melakukan saum bagi wanita yang haid atau nifas menurut Khawarij. Apakah masuk akal? Iya, masuk akal. Terus kalau memang masuk akal, kenapa dianggap salah? Sebab agama bukan berdasarkan akal. Agama berdasarkan apa? Wahyu, Al-Quran atau Sunnah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika melihat Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatu, diperhatikan oleh Ali, kok sepatunya nggak dibuka? Beliau berwudu seperti biasa. Pas giliran mencuci kedua kaki, beliau hanya mengusap bagian atas dari sepatunya sekali usap. Sekali usap, bukan 3 kali. Lalu Ali menyatakan, laukana hada dinu ala ra'yi lakana asfalul khuf aula bil masi min a'lahu. Seandainya agama ini berdasarkan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena secara akal, bagian yang paling kotor adalah bagian yang bawah, bukan yang atas. Kalau yang atas nggak kotor, tapi yang bawah nginjek segala macam. Secara akal harusnya yang diusap adalah bagian bawah, tapi kok ini bagian atas. Ini menunjukkan agama bukanlah berdasarkan akal. Dan banyak ketetapan agama yang bertolak belakang dengan logika, dengan cara berpikir akal manusia. Sebagai contoh umpamanya, ya, mana yang lebih najis, air kencingkah atau sperma? Air kencing lebih najis, sperma tidak najis. Kalau ada sperma nempel di baju, baju itu boleh untuk dipakai sholat, ya, biarkan kering lalu setelah kering dikeruk, kering atau dikerok dengan kuku, sudah, setelah tidak harus dicuci lalu dibolehkan untuk dipakai. Kalau air kencing harus dicuci. Air kencing lebih najis daripada air sperma. Tapi kenapa pas keluar air kencing yang najis tidak wajib mandi? Cukup wudu, tapi kalau keluar sperma yang tidak najis wajib mandi. Akal tidak bisa
berperan di sana. Mana yang lebih wajib, sholat ataukah saum? Dua-duanya wajib. Tapi yang kadar kewajibannya lebih kuat adalah sholat. Tapi kenapa wanita yang haid kalau sholat tidak harus diqadha, kalau saum yang kadar kewajibannya di bawah sholat wajib diqadha? Akal tidak bisa berperan dalam hal ini. Dan banyak lagi yang lain-lainnya yang menunjukkan bahwa agama berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal. Maka boleh tidaknya wanita yang haid dan nifas saum tidak boleh berdasarkan akal atau logika, tapi berdasarkan wahyu. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha saum tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Itulah ketetapan wahyu. Berdasarkan hal itu, kalau ada wanita haid dan nifas, haram dia salat, haram dia saum. Kalau dia saum, dia berdosa dan saumnya tidak sah, tetap nanti wajib untuk diqadha. Inilah yang ketiga. Keempat, orang yang sudah manula, sudah tua, sudah lemah, baik laki ataupun perempuan. Karena lemahnya dan tuanya dia tidak mampu untuk melakukan saum. Dan sejenis ini adalah orang yang masih muda tapi memiliki penyakit kronis yang tidak bisa dibawa saum secara permanen seumur hidupnya. Orang punya penyakit mah yang kronis, nggak bisa kosong, harus ngemil terus. Kosong sedikit langsung sakit, tambah parah, ke rumah sakit tambah parah. Dan dokter menyatakan ini nggak bisa sembuh seumur hidup umpamanya. Maka itu disamakan dengan laki-laki dan wanita yang sudah manula, karena kemanulaannya mereka tidak mampu saum. Orang seperti ini boleh tidak saum, bahkan harus tidak saum. Karena dengan saumnya dia mencelakakan dirinya sendiri, dan itu dilarang oleh Allah. La tulqu wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka mereka termasuk ke dalam golongan orang yang Allah terangkan dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Orang-orang yang merasa berat untuk melakukan saum, dia mampu saum tapi berat, tambah parah, maka dia harus membayar fidyah dengan memberi makanan kepada orang miskin. Nah, siapa orang ini? Yaitu orang yang sudah tua, laki ataupun perempuan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani ay yasuma fayutimani makana kulli yaumin miskina. Laki-laki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua, yang kedua-duanya tidak mampu untuk saum, mereka harus memberi makanan kepada seorang miskin setiap harinya 1 kali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, man adrakahul kibar falam yastati ay yasuma ramadan fa alaihi likulli yaumin muddun min qamhin. Kata Abu Hurairah, siapa orang yang sudah tua dan tidak mampu untuk saum Ramadan, wajib baginya setiap hari untuk mengeluarkan 1 mud dari gandum. 1 mud itu kalau 2 tangan kita ini digabungkan dua-duanya lalu dicidukkan ke dalam gandum yang tertampung di atas kedua telapak tangan yang dibentangkan, itulah 1 mud, ya. Anas radhiyallahu anhu menyatakan annahu dha'ufa 'anis saum aman fasana'a jufna
jubnatus sarid wada'a thalathina miskinan fa'ashba'ahum. Anas ketika tua, lemah, tidak mampu saum, dia membikin makanan sarid, makanan terbaik, lalu dia mengundang 30 orang fakir miskin, lalu membuat mereka semua kenyang. Jadi kalau ada yang sudah tua tidak mampu saum, tidak wajib mengqadha. Kalau qadha nanti tambah tua, tambah lemah, nggak mungkin mengqadha, maka bayar fidyah, ya. Itulah yang keempat. Kelima, wanita yang hamil dan menyusui. Dia mampu saum tapi beresiko. Kalau dia mau saum pasti kuat, apalagi dengan tekad, tapi beresiko. Apa resikonya? Mengganggu kesehatan baik dirinya ataupun anaknya. Anaknya bisa saja umpamanya nanti lahir dalam keadaan lemah, dalam keadaan cacat, dalam keadaan ada kelainan. Dan dia mengkhawatirkan hal itu terjadi karena kurangnya gizi umpamanya, karena kurangnya asupan ke dalam diri. Kalau dia memaksakan diri saum pasti kuat, tapi beresiko. Baik yang hamil ataupun yang menyusui, maka wanita ini boleh tidak saum. Dalam kondisi tertentu yang kata dokter ini kalau di bawah saum betul-betul bahaya baik ibu ataupun anaknya, maka dia harus tidak saum. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah mengqadha ataukah fidyah? Ulama dalam hal ini ikhtilaf. Sebagian menyatakan qadha, sebagian menyatakan fidyah. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui lebih kuat untuk membayar fidyah daripada qadha. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran dan beberapa ucapan para sahabat tentang hal itu. Adapun Al-Quran menyatakan yang harus mengqadha, kalau Quran menyatakan dua golongan, yaitu yang sakit dan yang safar. Allah berfirman dalam ayat yang tadi surah Al-Baqarah 185, Man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa orang yang sakit atau safar, dia boleh tidak saum, tapi dia harus mengganti, mengqadha pada hari-hari lain sebanyak jumlah hari yang dia tinggalkan. Itu ayat dua golongan. Hadis menambah dua golongan lagi, yaitu siapa? Wanita yang haid dan wanita yang nifas. Ini juga wajib mengqadha berdasarkan nas hadis. Adapun yang hamil dan yang menyusui tidak dijelaskan dalam ayat. Tapi masuk ke dalam salah satu di antara dua kategori ini. Ya, apakah yang hamil dan menyusui termasuk safar? Tidak, dia ada di rumah. Tidak safar. Apakah termasuk sakit? Enggak, malah makannya juga gembul, ceria umpamanya. Kalau begitu masuk kategori yang mana? Masuk kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan atas orang-orang yang yutiqunahu maknanya berat untuk melakukan saum walaupun mampu kalau memaksakan diri. Berat karena ada resiko. Maka orang itu masuk ke dalam kategori orang yang tidak mampu untuk melakukan saum. Bukan sakit, bukan safar. Sebab yang sakit, yang safar kadang-kadang mampu saum. Yang sakit mampu saum, yang safar juga mampu saum. Tapi ini yang berat melakukan saum. Bisa mampu tapi berat dan berisiko, makanya tidak saum. Orang seperti ini harus membayar fidyah. Diperkuat dengan beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Dia berkata, gharat alaina khairu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadtu yataghadda faqala udnu faqul faqultu inni sha'im. Faqal udnu uhaddithuka 'anis shaum aw siyam. Innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafir syatra shalah wa 'anil hamil wal murdi as-shaum aw siyam. Kata Anas, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata aku menemui beliau sedang makan. Lalu beliau berkata, sini mendekat dan makanlah. Kata Anas, aku sedang saum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sini mendekat, aku akan kabarkan kepadamu tentang saum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah wadu'a, artinya telah melepaskan kewajiban saum, telah melepaskan atau membebaskan bagi orang yang musafir separuh dari sholat. Apa artinya? Qasar. Yang harusnya 4 menjadi 2, hanya 4. Yang tadinya 2 tidak boleh jadi 1, yang 3 tidak boleh jadi 1,5, hanya yang 4. Yang 4 itu cuma 3, yaitu Zuhur, Asar, dan Isya. Allah ya telah mencabut bagi orang yang musafir separuh sholat, dan bagi orang yang hamil dan menyusui telah menggugurkan saum. Ini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, juga Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, menjelaskan bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui dia boleh tidak saum dan dia wajib membayar fidyah dan bukan qadha, berdasarkan penjelasan ayat tadi dan juga berdasarkan riwayat yang barusan dari Rasul SAW. Belum lagi penjelasan dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum yang menyatakan bahwa innal hubla wal murdi, wanita yang hamil dan menyusui aftarata, mereka boleh berbuka, dan wayut imani makana kulla yaumin miskina, dan dia harus memberi makan setiap hari kepada satu orang fakir miskin. Ada ayat, ada hadis, ada riwayat dari para sahabat, dan ini sekuat-kuat hujjah bagi orang-orang atau wanita yang sedang hamil dan menyusui. Dia boleh untuk tidak saum dan dia harus mengganti dengan apa? Fidyah dan bukan dengan qadha. Inilah 5 golongan manusia yang tidak saum. Ya, pertama adalah yang musafir, kedua yang sakit, kedua golongan ini harus apa? Harus qadha. Yang ketiga wanita yang haid dan nifas juga harus qadha, wajib qadha, tidak boleh fidyah 3 golongan ini, ya. Yang keempatnya yang sudah tua, laki atau perempuan atau orang yang punya penyakit kronis yang permanen, ini harus apa? Fidyah dan bukan qadha. Dan golongan terakhir adalah wanita yang hamil dan menyusui, dia boleh tidak saum dan dia harus membayar fidyah. Itulah 5 golongan manusia yang tidak saum. Kalau kepikiran ada di luar 5 golongan ini gimana, nanti boleh tanyakan ya. Selesai sudah tentang hal ini. Sekarang kita bahas apa saja yang membatalkan saum.
yang membatalkan saum ada 5. Pertama, makan dan minum dengan sengaja dalam keadaan sadar, ingat, dan sengaja, maka batal. Karena makna saum itu sih menahan diri dari makan dan minum serta syahwat. Ya, Allah berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar berarti tidak boleh lagi makan dan minum. Kalau setelah fajar makan dan minum berarti batal. Ya, itu sekali lagi makan dan minum dan sengaja, tidak lupa dan tidak disengaja. Tidak disengaja berarti disengaja dalam keadaan sadar. Adapun pertama kalau lupa walaupun habis sebakul maka tidak batal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Bila orang yang saum itu lupa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia melanjutkan saumnya. Hal itu hanyalah Allah memberi makan dan minum kepadanya. Ya, asal murni, benar-benar jujur bahwa itu benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Ya, kalau umpama sedang makan, ada yang mengingatkan, kok kamu makan pada Ramadan? Saya kan lupa. Tadi terus makan. Itu mah batal karena sudah diingatkan, itu ya. Jadi kalau benar-benar lupa walaupun sudah habis satu bakul, maka tidak batal, maka teruskan saumnya. Ya. Kedua, makan tidak lupa tapi tidak disengaja. Ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam tenggorokannya tapi tidak disengaja. Saya tidak tahu contohnya gimana. Umpamanya seseorang lagi nguap. Ada orang yang melemparkan bala-bala. Lek masuk tertelan nggak sengaja. Basok. Kalau bala-bala kegedean. Langsung masuk ke mulutnya ketelan, nggak sengaja. Maka tidak batal. Atau umpamanya orang yang kerjanya sebagai apa? Lifeguard apa yang di pantai itu apa? Petugas apa namanya? Penyelamat. Lalu ada orang tenggelam. Lalu dia loncat ke air, kemudian menyelamatkannya dan tanpa sengaja ada air yang terminum. Tidak sengaja, bukan mengamalkan peribahasa sambil menyelam. Bukan itu sengaja itu. Ini tanpa sengaja. Karena kondisi dia harus sudah maksimal menahan nafas, pas mengambil nafas masih di air, ketelan tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan saumnya. Bahkan ketika ketelan itu kebetulan ada ikan masuk, maka tidak batal kalau memang tidak sengaja. Itu mungkin contoh yang agak masuk akal ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Syarah Ma'anil Athar, dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku kesalahan, kelupaan atau sesuatu yang dipaksakan. Maksud kesalahan tadi ketidaksengajaan, atau yang dilakukan karena lupa atau karena dipaksa. Contoh orang ketika saum dipaksa, kamu makan, kalau enggak saya tembak, kalau enggak mati. Maka dia boleh makan sekenyangnya dan tidak batal. Teruskan saumnya. Ya, orang kafir ingin merusak, ingin
secara psikis seorang muslim itu hancur jiwanya pas umpamanya lagi saum, tahu nih, ayo makan, kalau enggak saya tembak. Makan aja sudah. Sudah kenyang, sudah bagus, ketawa mereka, padahal kita juga ketawa. Enak aja, saumnya tidak batal, kenyang juga gitu ya. Oleh karena itu kalau juga dipaksa, saumnya tidak batal, dan itu satu status dengan dua golongan yang sebelumnya, itu yang lupa dan yang tidak sengaja ya. Jadi kalau seseorang makan dan minum karena tiga hal, pertama karena lupa, kedua karena tidak disengaja, dan yang terakhir karena dipaksa, maka tiga-tiganya tidak membatalkan saum. Jadi yang membatalkan saum adalah makan dan minum yang sengaja, ingat dan tidak dipaksa. Kedua, muntah secara disengaja, itu juga batal. Adapun muntah yang tidak disengaja tidak batal. Muntah yang disengaja baik dengan cara umpamanya mencolok, kata orang Sunda, elak-elakan. Elak-elakan itu bagian dalam dari tenggorokan. Cok, sekarang buktikan. Colok bagian itu dijamin akan muntah. Tapi janganlah. Atau dengan cara menghirup bau-bauan tertentu agar muntah. Atau dengan cara memukul-mukul bagian ulu hati biar muntah. Atau saya menemukan ini secara tidak sengaja, mengeringkan lidah dengan disusut oleh handuk atau apa saja sampai kering, muntah itu boleh dicoba. Nah, kalau disengaja maka batal. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadisnya, man dara'ahul qai' falaysa 'alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa orang yang muntah tidak disengaja maka tidak harus qada karena dia tidak batal. Tapi siapa orang yang muntah secara disengaja maka dia batal. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih yang menjelaskan muntah yang disengaja batal. Yang tidak sengaja tidak batal. Contoh yang tidak disengaja umpamanya mabuk kendaraan, naik pesawat, naik kereta, naik, di sini kereta itu mobil ya, naik tren, lalu pusing, mabuk, kemudian muntah tidak disengaja maka tidak batal ya. Tapi yang disengaja yang batal. Ketiga, yang juga batal adalah kedatangan tamu bulanan bagi para wanita. Siapa tamu itu? PMI, palang merah, yaitu haid atau nifas. Ketika sedang saum, di tengah-tengah saum lalu datang darah haid, maka batallah saumnya. Atau pas mau melahirkan pas saum lalu keluar darah disebabkan karena mau mengalami proses melahirkan, maka dia juga batal. Dan yang haid serta yang nifas sudah kita jelaskan wajib nanti dipotong. Keempat, yang juga dianggap membatalkan saum adalah al-hukna al-ghidaiyah, yaitu infusan ataupun suntikan suplemen ataupun vitamin. Karena pada hakikatnya baik vitamin ataupun suplemen makanan yang disuntikan atau yang diinfuskan itu menggantikan fungsi makan. Sebelum disuntik dan sebelum diinfus tidak lapar, tidak haus, lapar, haus dan lemes. Lalu disuntik gejos, 5 menit kemudian hilang laparnya, hilang hausnya, hilang lemes. Itu sama dengan makan. Maka itu sama dengan makan dan dianggap membatalkan saum kita. Adapun kalau yang disuntikan tidak berpengaruh kepada lapar, haus dan lemes,
karena bukan suplemen makanan. Baik suntikan itu obat umpamanya yang tidak ada efek terhadap lapar dan haus, atau yang disuntikan itu obat bius. Ketika orang sakit gigi lalu mau dicabut giginya, apa yang dilakukan oleh dokter sebelum mencabut gigi? Disuntik dulu, suntik baal. Tahu baal ya? Baal itu kebal, kebas. Kebas itu bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia, wah, saya orang Indonesia. Baal, udah. Atau mati rasa. Apa tadi baal tuh? Mati rasa. Kebas. Kebas. Ya, bukan kebas. Baal atau mati rasa, ya. Lalu setelah mati rasa disuntik, dicabut agar tidak terasa sakit. Berpengaruh nggak kepada lapar dan haus? Enggak, malah tambah lapar tambah haus. Ya, karena mungkin keluar energi ketika disuntiknya sakit kan? Tipe perekat, tahu tipe perekat? Itu nggak ada terjemahan. Tipe perekat itu ekspresi menahan rasa sakit atau ekspresi mengangkat benda berat. Bagaimana ekspresi kita kalau ada beban umpamanya 20 kilo kita angkat? Ekspresi kita gimana? Orang Sunda bilang ada dua, tipe perekat atau tipe bergeng. Itu menahan sakit, itu sampai tipe perekat, gitu ya. Keluar energi. Sebelum disuntik lapar, setelah disuntik tambah lapar, tambah haus, tambah lemes. Maka itu tidak membatalkan saum kita, karena sama sekali tidak berfungsi seperti fungsi makan. Berbeda dengan apabila yang disuntikan itu suplemen makanan atau vitamin yang berpengaruh kepada kondisi jiwa, kondisi fisik. Yang tadi lapar jadi enggak, yang tadi haus jadi tidak, yang tadi lemas jadi kuat, maka itu batal, ya. Oleh karena itulah keempat yang membatalkan saum adalah suntikan suplemen makanan ataupun vitamin. Kelima, yang juga dianggap membatalkan saum adalah, ini bagi khusus yang sudah laku, jima, suami istri ataupun bukan. Kalau bukan selain batal, dosa besar, harus dirajam kalau dia sudah pernah menikah. Maka jima pun membatalkan saum. Selain batal ada bonus tambahan. Apa bonus tambahannya? Wajib diganti dengan bukan sekedar qadha, tapi dibayar dengan saum 2 bulan berturut-turut. Atau kalau tidak mampu harus memberi makan kepada 60 fakir miskin. Boleh pilih, tapi kebanyakan dijamin tidak akan mampu. Baru sehari saja sudah batal, apalagi 60 hari gitu kan. Terlebih bagi pengantin baru. Maka apabila seseorang melakukan jima, maka dia batal saumnya dan dia terkena denda 2 bulan berturut-turut saum di luar bulan Ramadan. Adapun kalau keluar sperma tanpa jima, maka tidak membatalkan saumnya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tidak sengaja contohnya ketika apa? Mimpi. Dia tidur di siang hari, lalu mimpi menjadi pengantin baru. Kemudian dia mimpi melakukan hubungan dengan istrinya sampai keluar sperma, maka itu tidak membatalkan saum. Teruskan, ya, syukuri lalu teruskan. Teruskan saumnya dan tidak batal. Besok siang boleh tidur lagi. Atau secara disengaja dengan cara istimta. Makna istimta bahasa kitanya sekarang onan. Keluar sperma tidak membatalkan saum, tapi dia berdosa besar. Dan berbuat maksiat di bulan Ramadan ketika saum
Tidak membatalkan saumnya, tapi merusak nilai dari saum. Orang ketika saum berdusta, dusta adalah maksiat. Batal nggak saumnya dengan berdusta? Tidak. Tapi rusaklah nilai dari saum. Bisa-bisa ditolak, tidak diberi pahala, tidak menggugurkan dosa. Walaupun secara fikih saumnya sah dan dianggap tidak batal. Sama dengan berdosa dalam bentuk onani. Dan onani itu berdosa besar karena melanggar Al-Quran. Al-Quran menyatakan salah satu di antara ciri orang yang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang berimanlah orang-orang yang selalu menjaga farajnya, kecuali kepada dua, bukan dua istri. Pertama kepada istri sendiri, baik 1, 2 atau 4. Kedua kepada hamba sahaya yang dimiliki. Ayat ini mengisyaratkan istri dan hamba sahaya statusnya sama. Bagi seorang suami sekaligus tuan bagi hamba istri itu, statusnya sama dan boleh digauli. Ini ayat. Allah menyatakan illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka mereka kepada dua itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang mencari di luar kedua ini, termasuk onani tadi, maka faulaika humul adun. Adun itu dosa. Adun itu melanggar batas syariat, melanggar larangan yang Allah tetapkan. Dosa. Dan ini dosa besar. Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair menyatakan dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair muqaddimahnya beliau mendefinisikan dosa besar adalah dosa-dosa yang salah satunya berupa pelanggaran terhadap ayat Al-Quran. Ayat mana yang dilanggar itu dosa besar. Maka onani dosa besar, walaupun tidak membatalkan saum. Sama dengan dosa besar orang mencuri, dosa besar dalam keadaan Ramadan tidak batal dengan mencuri. Orang berdosa dosa besar, tapi tidak batal saum, cuma rusak nilai dari saum. Ya, oleh karena itulah orang yang mengeluarkan sperma dengan sengaja selain dengan berhubungan suami istri, maka saumnya tidak batal. Tapi kalau disengaja, dia itu termasuk orang yang berdosa besar karena melanggar ayat Al-Quranul Karim. Inilah 5 perkara yang membatalkan saum. Selesai sudah perkara yang membatalkan saum. Keenam, kembali kepada fidyah. Bagaimana teknis pelaksanaan membayar fidyah? Makna fidyah dijelaskan dalam Al-Quran. Fidyah itu ta'am miskin, memberi makan kepada orang miskin, bukan memberi uang. Maka tidak boleh fidyah dengan memberi uang. Nanti diberiin pulsa biasanya. Kalau oleh laki-laki dibelikan rokok bagi perokok. Kalau umpamanya oleh ibu-ibu dibeliin sepatu, mau lebaran sebentar lagi misalnya. Maka keluar dari makna fidyah. Fidyah memberi makan, baik matangnya ataupun mentahnya. Adapun mentahnya maka boleh berupa bahan makanan pokok setengah sok, yang ukuran setengah sok tersebut untuk gandum 1/4 kilo, untuk beras 1,5 kilo. Karena apa? Karena 1 sok untuk gandum dan beras berbeda beratnya. Mana yang lebih besar berat jenisnya, gandum apa beras? Beras lebih berat daripada gandum. Kalau gandum 1 sok diukur 2,5 kilo. Tapi kalau beras 1 sok itu ditimbang bisa mencapai 3 kilo.
Inilah kesalahan kaum muslimin di Indonesia ketika mengeluarkan zakat fitrah. Umumnya berapa? 2,5 kilo. Karena di Saudi juga di daerah Timur Tengah, bukan hanya Timur Tengah, juga dengan 2,5 kilo gandum. Iya, 2,5 kilo gandum itu kalau diukur dengan sok, 1 sok. Tapi 1 sok beras kalau ditimbang 3 kilogram. Karena berat jenis beras lebih besar daripada gandum. Gandum lebih ringan daripada beras. Dengan ukuran yang sama, maka beras bisa lebih berat daripada gandum. Makanya keliru kalau ketika mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, dia mengeluarkan 2,5 kilo. Karena orang Timur Tengah juga dengan 2,5 kilo gandum. Padahal beratnya berbeda, ya. Maka keluarkan 3 kilogram untuk zakat fitrah. Nah, untuk fidyah setengahnya, keluarkan 1,5 kilogram beras dengan kualitas beras yang biasa kita makan sehari-hari. Jangan licik. Sehari-hari kita makan beras yang 1 kilonya 20.000, pas mau fidyah yang 5.000 sekilo, yang hanya cocok untuk jadi makanan ayam. Nah, boleh seperti itu, ya. Bila perlu yang lebih baik, maka keluarkan 1,5 kilogram setiap hari. Itu yang pertama. Mentahnya boleh nggak ditambah dengan uang, dengan itu selebihnya sedekah. Karena selalu kita mikir orang miskin hanya diberi beras belum tentu bisa makan. Karena apa? Dia perlu gas. Kalau di Indonesia nggak ada lagi umpah kayu bakar, susah nyarinya. Bahkan kayu bakar mungkin kalau beli lebih mahal. Nggak ada minyak tanah lebih mahal. Yang ada gas, dan untuk gas harus ada uang, ya. Maka boleh ditambah dengan uang dan sebagai sedekah. Tapi fidyahnya itu sendiri berupa memberikan beras. Kedua, boleh matangnya. Matangnya bisa beberapa cara. Pertama, dengan memasak. Dengan menu masakan yang rata-rata kita makan sehari-hari. Setiap hari dalam sebulan kita bervariasi. Kadang dengan daging, kadang dengan ati, kadang dengan ikan asin, kadang dengan tempe tahu saja. Maka ambil pertengahan rata-rata dari menu yang biasa kita makan. Syukur kalau kita ambil menu terbaik. Lalu setelah masak, panggil orang fakir, orang miskin sejumlah yang kita tidak saum. Kalau kita full 30 orang, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik tadi. Panggil 30 orang, silakan kalian makan sekenyangnya. Setelah kenyang pulang. Itu juga bisa fidyah. Kalau umpamanya kita cuma 10 hari, maka panggil 10 orang fakir miskin. Jadi boleh kita undang untuk kita makan di rumah kita, dan itu yang lebih utama. Boleh juga kalau sistem sekarang dengan dibungkus atau dipakai nasi kotak atau catering. Kita bungkus dengan menu yang layak untuk yang biasa kita makan, lalu berikan, bikin 30 bungkus untuk 30 hari, bagikan ke 30 fakir miskin. Jadi boleh matangnya, boleh juga mentahnya, asal berupa pemberian makanan dan bukan memberi uang. Itulah tata cara membayar fidyah. Selesai sudah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum saum, ya. Waktunya sudah habis, walaupun masih ada poin yang tersisa, yaitu tentang zakat fitrah belum. Mau dilanjut sebentar zakat fitrah atau sudah? Cukup dulu. Apa? Diteruskan sedikit ya. Baik, sekarang kita masuki zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib, termasuk salah satu di antara jenis zakat. Kewajibannya ditetapkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis dari Ibnu Umar menyatakan, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'alan nas. Nabi SAW mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan bagi manusia.
Kata Ibnu Abbas, faradha Rasulullah zakat al-fitri. Rasulullah SAW memardukan zakat fitrah. Kedua hadis tadi sahih. Yang pertama dari Ibnu Umar diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang kedua oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai, dan dua-duanya adalah sahih. Siapa yang terkena dengan kewajiban zakat fitrah? Yang terkena adalah semua muslim, baik dia yang kecil ataupun yang dewasa, termasuk anak kecil, bayi yang baru brojol dari perut ibunya. Umpamanya pas sebelum selesai sholat Idul Fitri, seorang bayi lahir, karena dia dengan kewajiban zakat fitrah, ya. Jadi baik bayi ataupun orang dewasa, laki atau perempuan, yang merdeka ataupun yang hamba sahaya, semuanya terkena kewajiban zakat fitrah. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, faradha Rasulullah zakat al-fitri sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasul SAW mewajibkan zakat fitrah satu sok berupa kurma atau berupa gandum. Boleh juga satu sok berupa beras. Tentu saja satu sok gandum, satu sok kurma, satu sok beras, beratnya beda. Sebab ukuran sok itu ukuran tempat. Satu sok itu 4 sampai 5 mud. Satu mud itu satu siukan 2 tangan kita. Yang apabila ditimbang berbeda-beda beratnya antara beras, kurma dan gandum, tentu saja berbeda. Jadi Nabi mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau gandum kepada hamba saya ataupun orang merdeka, laki ataupun perempuan, yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa dari kalangan kaum muslimin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi semua yang muslim termasuk yang bayi terkena kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau tidak dilaksanakan, yang berdosa adalah ayahnya. Ketiga, jenis-jenis bahan makanan yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Jenis makanan adalah jenis makanan pokok di setiap daerah. Bisa berarti kurma, bisa dengan cara gandum, bisa dengan cara zaid, kismis, bisa juga dengan jagung, bisa juga dengan beras yang ukurannya sama, satu sok. Tentu saja satu sok gandum dengan beras dengan jagung berbeda, ya. Maka keluarkan sebagai zakat fitrah dari bahan makanan pokok. Bolehkah diuangkan? Tidak boleh sama sekali. Pertama, karena uang di zaman Nabi SAW sudah ada, baik dinar ataupun dirham, tapi tidak pernah baik Nabi ataupun para sahabat mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, atau Nabi SAW menerima zakat fitrah berupa uang. Tidak pernah. Maka kalau tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, padahal uang saat itu sudah ada, menunjukkan bahwa zakat fitrah hanya boleh dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Maka siapa orang yang menunaikan zakat fitrah bukan dengan bahan makanan pokok, maka tidak sahlah zakat fitrahnya. Terus bagaimana kalau umpamanya seseorang sebagai amil zakat, terus banyak orang yang nitip zakat berupa uang? Kita harus jelaskan, zakat fitrah itu harus dengan beras. Kalau di kita, saya pengennya uang, boleh, tapi saya belikan beras. Saya tidak mau kalau membagikan zakatnya berupa uang, saya akan belikan beras. Ya boleh, terserah. Akhirnya kita belikan beras. Ya. Maka tidak boleh menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang. Karena apa?
karena tidak dicontohkan di zaman Nabi SAW. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ya. Yang pertama, hukum zakat fitrah wajib. Kedua, siapa yang kena zakat fitrah? Sudah. Ketiga, jenis yang zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makan. Sudah keempat. Kelima, kapan waktu menunaikan zakat fitrah? Zakat fitrah boleh dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Id. Dan itulah pendapat yang lebih kuat. Walaupun ulama-ulama berikhtilaf, sebagian di antara mereka ada yang membolehkan sejak awal Ramadan. Sebagian lagi ada yang menyatakan pertengahan Ramadan. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum dilakukannya sholat Id. Dan waktu terakhir menunaikan zakat fitrah adalah sebelum ditunaikannya atau sebelum selesainya sholat Id dilakukan. Maka siapa orang yang membayar zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu bukanlah zakat fitrah. Itu hanyalah sedekah di antara sedekah biasa. Ada pahala sedekah tapi zakat fitrahnya dianggap tidak ditunaikan. Rasul SAW menyatakan, man addaha qabla sholah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da sholah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa orang yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat, maksudnya sholat Id, maka itu zakat fitrah yang diterima. Tapi siapa yang menunaikannya seusai sholat, maka itu hanya sedekah di antara sedekah biasa. Ya. Itulah beberapa ketetapan tentang zakat fitrah secara ringkas. Dianggap selesailah pembahasan kita tentang Ramadan sekarang ini. Dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 35 menit, tidak lebih ya, untuk membahas pertanyaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, sebelum masuk ke tanya jawab silahkan diminum dulu kalau haus. Pertanyaan, Ustaz, apakah dalam bulan Ramadan tetap bisa melaksanakan qiyamul lail? Kalau kita sudah taraweh, lalu malamnya bangun, boleh nggak kita sholat malam lagi? Boleh, dengan catatan tidak boleh melakukan witir lagi, karena tadi sudah witir. Apa arti witir? Apa arti witir? Ganjil. Kalau witir dilakukan 2 kali maka jadi genap, bukan witir lagi. Maka tidak boleh melakukan witir 2 kali. Jadi kalau kita bangun lagi, sholatlah sholat qiyamul lailnya tanpa menutupnya kembali dengan witir, dibolehkan. Bagaimana hukum i'tikaf bagi wanita? Sunnah. Para istri Nabi juga suka i'tikaf, dan seusai Nabi wafat, para istrinya melanjutkan kebiasaan i'tikafnya di masjid, ya. Dibolehkan bagi wanita i'tikaf. Apabila seorang ibu menyusui berniat puasa Ramadan, kemudian di siang hari merasa mual, tuh kan, lebih baik jangan. Ataupun merasa air susunya sedikit, apakah dibolehkan batalkan puasa? Dari awal juga sudah boleh, ya.
Apakah alasan termasuk udzur syar'i? Iya. Boleh batal dan nanti harus apa? Bayar fidyah. Kalau kita sholat tarawih di masjid dan imam 23 rakaat dan saya mengambil 8 plus 3, sebaiknya atau bolehkah witirnya dilakukan di masjid juga lalu keluar dari shaf sholat, atau lebih baik lakukan di rumah? Kalau saya lebih baik ikuti 23. Para ulama yang sangat anti kebid'ahan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, qiyamul lail baik di bulan Ramadan atau di luar lain bulan Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi hanya dibatasi waktu. Kalau sudah fajar, habis waktu. Adapun jumlah rakaat tidak terbatas. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Beliau salat dulu 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya. Lalu 4 lagi, lalu 3. Ini persaksian siapa? Aisyah yang menyatakan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Pertanyaan, apakah Nabi SAW selalu setiap malam bersama Aisyah? Tidak. Berapa istri Nabi SAW dalam waktu yang bersamaan? 9. Kalau satu istri kebagian jatah giliran satu malam, Aisyah berapa hari sekali? 9 hari sekali, masa nggak bisa ngitung? Kalau satu istri gilir satu malam sekali, berarti Aisyah kebagian giliran 9 hari sekali. 8 hari yang lainnya Aisyah tahu nggak? Nggak tahu ketika berada di istri-istri yang lain. Dan ada persaksian dari istri lain seperti Saudah, seperti Ummu Salamah. Nabi SAW pernah sholat malam 13 rakaat, pernah 17 rakaat. Juga sahabat lain seperti Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan beliau SAW sholat malam melebihi dari 11 rakaat. Makanya apa yang diungkapkan oleh Aisyah hanya sebatas yang diketahui oleh Aisyah. Adapun di luar itu Aisyah tidak tahu. Makanya tidak boleh hanya berpegang kepada satu hadis Aisyah saja dalam menetapkan kebolehan jumlah rakaat sholat malam. Dari sinilah para ulama ikhtilaf karena banyaknya hadis. Imam Malik 41 rakaat, 36 tarawihnya, 5 rakaat apa? Witirnya. Imam Ahmad 23, Imam Syafi'i 21, dan terus seterusnya. Makanya Syekhul Islam menyatakan, ya, siapa orang yang ingin melakukan sholat malam 11 rakaat, hendaklah dia memanjangkan bacaannya. Siapa orang yang ingin memendekkan bacaannya, membaca surat-surat pendek, hendaklah dia memperbanyak jumlah rakaatnya agar selesainya sama. Kita malicik ingin mengambil jumlah rakaat yang paling sedikit dan suratnya paling pendek, 15 menit beres. Bahkan yang 23 kalau di Indonesia itu lebih cepat daripada yang 11. Yang 11 rata-rata setengah jam, ada yang sejam. Kalau yang 23 15 menit beres. Karena apa? Bacaan Fatihahnya senafas. Jadi satu nafas dari Bismillah sampai Amin selesai. Apalagi bacaan suratnya pendek, dari Al-Kautsar sampai Anas bolak-balik. Dan rakaat kedua selalu baca Qul huwallahu ahad. Gerakan ruku sujudnya, aduh, terlatih banget. Cepat sampai kita susah ngejarnya. Capek karena apa? Karena cepatnya mengejar gerakan imam.
15 menit 23 rakaat selesai. Layakkah disebut tarawih? Tidak. Karena apa? Karena tarawih itu berasal dari kata roha. Roha itu istirahat. Sebuah kegiatan yang banyak diselingi dengan istirahat namanya tarawih. Tarawah, ya tarawah. Dari kata-kata roha yang asalnya istirahat, memperbanyak istilah tarawah. Qiyamul Ramadan disebut tarawih karena diselingi banyak istirahat di setiap 2 rakaat. Karena panjang. Setelah 2 rakaat panjang, imam membaca 1 rakaatnya 200 ayat. Sampai kata Sa'id bin Zaid, kami bersandar kepada tongkat-tongkat yang sengaja kami bawa. Saking pegelnya itu. Setelah 2 rakaat mereka istirahat, ya, yang babatak gitu. Ada yang menggeliat, ada yang ngurut-ngurut. Setelah fresh lagi, berdiri lagi 2 rakaat lagi, panjang lagi, istirahat lagi. Karena setiap 2 rakaat diselingi istirahat disebut tarawih. Nah, kalau kaum muslimin sekarang nggak layak disebut tarawih karena nggak ada istirahatnya. Karena nggak capek. Capek sih capek, tapi karena cepat ngejar gerakan imam yang cepat. Tapi nggak ada istirahatnya. Istirahatnya nanti setelah salam selesai semua baru istirahat, ya. Nah, lalu Nabi SAW mengiming-imingi, man qama ramadhana ma imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa orang yang qiyamul Ramadan bersama imam sampai selesai, akan dicatatkan bagi dia sholat semalam suntuk. Makanya di Mekah di Madinah 23 rakaat. Tapi hanya di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Adapun masjid lainnya di Mekah dan Madinah 11. Yang hanya 23 di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Masjid Jamiah Islamiyah di Madinah 11. Di Mekah ada beberapa masjid, ada Masjid Ar-Rajih. Saya pernah sholat di Masjid Ar-Rajih, sholat tarawih itu 11. Ada Masjid Al-Dhahabi 11 juga di Mekah. Saya tanya ke beberapa ikhwan yang sudah tahunan di sana, kalau masjid-masjid lain di Mekah mana berapa? 11. Hanya Masjid Haram dan Masjid Nabawi yang 23. Ya. Maka kalau saya ketika umrah Ramadan ke sana ikut imam sampai selesai. Jadi 10 rakaat pertama oleh imam pertama ada istirahat. Nanti kalau rakaat berikutnya ganti imam dan beres jam 12. Lumayan ya. Tapi pertama kedua berat, lama-lama enak, enteng, apalagi bacanya baik-baik, bagus-bagus. Cuma ada kiat, nanti selesai maghrib jangan lu makan, takjil saja. Jadi sebelum maghrib ke masjid, di masjid disediakan takjil, sudah. Nanti sholat maghrib sampai isya sampai tarawih insya Allah nggak akan ngantuk. Tapi kalau setelah sholat maghrib pulang dulu makan dulu, dijamin nggak akan bisa, akan berat. Ya, berat sama perut, berat juga di mata, akan ngantuk ya. Oleh karena itu jangan. Jadi kalau saya memilih terus sampai 23. Saya pernah ketemu di Mekah sama Syekh Ali Hasan Al-Athari di bulan Ramadan. Kemudian itulah yang saya tadi katakan, kalau makan dulu berat. Biasanya tidak makan karena ada Syekh Ali, kita ingin menjamu. Ayo Syekh makan dulu maghrib, dibawa ke restoran. Ayo kata Syekh, makan dulu maghrib. Setelah beres maghrib kemudian ke masjid lagi salat isya dan tarawih. Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullah selesai 8 rakaat keluar. Tidak berlanjut. Kalau saya berlanjut tapi ngantuk. Karena habis makan tadi, biasanya nggak makan. Tapi pas mau witir, beliau datang lagi dan ikut witir bersama imam. Sehingga karena dengan hadis siapa orang yang qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, dicatatkan baginya sholat semalam suntuk. Awalnya dan akhirnya bareng bersama imam, tengah-tengahnya jangan. Tapi kalau yang ditanyakan tadi 8 rakaat pulang, witirnya di rumah sendirian, berarti tidak selesai dengan
imam nggak dapat sholat semalam suntuk ya. Jadi kalau mau boleh pulang, tapi nanti 3 rakaat terakhir witir datang lagi lalu witirkan bersama imam. Apakah 9 dan 10 Dzulhijjah juga tetap perlu mengikuti pemerintah setempat? Iya. Walaupun berbeda dengan Saudi, baik Arafahnya maupun Idul Adhanya. Wukufnya para jamaah haji umpamanya tanggal 9 di Saudi, di sini umpamanya sudah tanggal 10 atau biasa masih tanggal 8 ya. Iya, biasanya Saudi lebih dahulu. Di sana sedang wukuf di Arafah tanggal 9, di sini masih tanggal 8. Di sana 10 Dzulhijjah Idul Adha, di sini kita saum Arafah. Mengikuti pemerintah setempat. Loh, kok bisa? Bukankah kalau pas tanggal 10 di sana haram saum? Iya, kalau di sana, kita kan di sini. Bukankah Indonesia harusnya lebih dahulu daripada Saudi kan gitu ya? Iya, kalau mengikuti perputaran matahari. Tapi kalau mengikuti perputaran bulan, Saudi lebih dahulu 20 jam daripada Indonesia. Kalau di sana lebih dulu mungkin, sangat mungkin. Karena perputaran bulan bertolak belakang dengan arah perputaran matahari. Dan bulan Hijriyah berdasarkan perputaran bulan, bukan matahari. Kalau bulan Masehi ya perputaran matahari. Makanya dulu kita tenang-tenang saja. Di sana Arafah, di sini kita masih makan. Di sana Idul Adha, di sini kita saum. Karena di sini masih tanggal 9 Dzulhijjah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang yang bekerja tukang bangunan boleh nggak tidak puasa di tiap hari bekerja? Iya. Ada orang yang pekerjaannya mengandalkan tenaga, yang apabila di bawah saum nggak dapat kerja. Seperti kuli-kuli di pelabuhan, harus mengangkat barang beras, atau kuli di pasar. Kalau saya melihat sendiri ada orang lebih kecil dari saya, kayaknya kalau pancok saya menang. Tapi dia bisa mengangkut 6 karung beras di atas punggungnya seberat masing-masing 25 kg. Berarti kali 6 berapa? 150, 1,5 kuintal. Saya nggak akan mampu. Tapi dia kuat aja gitu. Oleh karena itulah dia butuh tenaga. Kalau nggak begitu dia nggak dapat uang. Kalau dibawa saum dia nggak akan bisa kerja, nggak dapat uang. Orang seluruh boleh tidak saum? Boleh. Termasuk orang yang tidak mampu, alladzina yutiquna. Bisa qada? Nggak bisa, sebab di Ramadan juga dia tetap harus kerja. Kalau memang dia sudah mencoba membawa saum dengan kulinya dan betul tidak mampu, malah muntah, malah lemes gitu, malah nggak dapat duit, maka dia boleh tidak saum. Dan dia harus membayar fidyah karena apa? Bukan sakit, bukan safar, bukan haid, bukan nifas, tapi termasuk orang wa alal ladzina yutiqunahu. Dianggap sama dengan orang tua yang tua permanen gitu ya, selama-lamanya, atau yang sakit kronis permanen. Nah, ini disebabkan karena ketidakmampuan, karena membutuhkan tenaga yang gede ya. Wallahu a'lam. Kalau dalam sholat wajib boleh kan kita berdoa dalam bahasa Indonesia pada waktu ruku dan sujud. Imam Ahmad dalam kitab Masail Imam Ahmad menyatakan di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam. Ambillah dari Quran, ambillah dari sunnah, ambillah dari doa yang dibikin oleh para sahabat dan para ulama. Semua doa dalam bahasa Arab ada. Mau minta apa? Ada tuh ayatnya, ada hadis. Minta jodoh ada, Rabbana hab lana min azwajina. Ya. Minta apa lagi? Rizki, banyak. Minta anak ada. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Apalagi? Kita tinggal menghafal. Liciknya kita berdoa
dengan banyak meminta, ingin menghafalkan doa dalam bahasa Arab, nggak mau, itulah masalahnya. Keinginan ada, ikhtiar itu yang minus. Padahal dia perlu untuk mengungkapkan doa itu, tapi menghafal doa bahasa Arabnya itu yang enggan, yang tidak mau. Nah, sebagian ulama lagi menyatakan boleh dengan bahasa aja, berdasarkan keumuman hadis, falyatakhayar minad du'ai a'jabahu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai di dalam sujud. Yang dimaksud paling dia sukai baik isinya maupun bahasanya. Ada kalanya orang hafal doa dengan bahasa Arab tapi gak tahu arti sehingga tidak menghayati. Dan lebih terhayati kalau itu diungkapkan dengan bahasa dia sendiri, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa daerahnya. Sebagian ulama menyatakan dibolehkan, ya. Walhasil ini masalah ikhtilaf di kalangan para ulama, wallahu a'lam. Wanita hamil atau menyusui apakah boleh tidak berpuasa Ramadan dan bayar fidyah saja? Yang sudah, ya, mungkin ini diajukan sebelum dijelaskan. Bila seorang wanita punya hutang puasa karena haid tapi belum selesai dibayar sampai masuk Ramadan berikutnya karena hamil dan menyusui, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau di Ramadan ini hamil menyusui, dia boleh tidak saum, tapi bayar apa? Fidyah. Adapun hutang Ramadan karena haid tahun yang lalu, dia harus bayar seusia Ramadan sekarang. Boleh dan tetap harus dibayar hutang Ramadan walaupun sudah terseling beberapa kali Ramadan. Dan tidak ada riba dalam ibadah. Ubah hutangnya kemarin seminggu karena kelewat setahun jadi 2 minggu. Enggak, tetap aja seminggu, ya. Apakah diharuskan berniat pada tiap malam hari? Kan sudah, iya harus niat, tapi tempatnya di dalam hati. Itu yang niat setiap malam itu, apakah boleh langsung sekaligus untuk 1 bulan Ramadan? Apakah 1 bulan Ramadan? Enggak, setiap malam. Sebab malam yubayyitin niyata minal lail, ya, setiap malam. Tapi dengan kita bangun, kita juga sudah berniat. Ada kalanya kita di hari awal Ramadan kita pasti niat, pasti tamat, ya. Tapi kadang-kadang di tengah jalan ada uzur, baik sakit atau safar yang menyebabkan kita membatalkan saum. Saya pernah umroh bulan Ramadan. Mulai take off dari Jakarta itu jam 5 sore. Pesawat mengarah ke arah barat mengejar matahari. Jadi nggak malam-malam tuh. Sebentar lagi buka, sudah senang. Sejam lagi buka, bukan sejam lagi, sejam kurang, sebab jam 6 kurang lah maghrib. Terbang mengejar matahari loh, kok nggak gelap-gelap sampai jam 10 malam. Orang-orang sudah banyak yang buka. Oh, di Jakarta sudah apa? Sudah ada, sudah jam 7. Iya, kita kan bukan di Jakarta. Harusnya tetap bukannya di tempat kita berada, ya. Di Jakarta sudah ada, di tempat kita berada belum, matahari masih panas. Tidak boleh berbuka dulu. Tapi saya bilang kita musafir, bapak-bapak, ibu-ibu silakan kalau mau buka silakan, tapi batal. Nanti wajib di qadha. Kagok pusat sebentar lagi gimana ya? Sebentar lagi kalau waktunya lihat sudah jam 8. Tapi kita mengejar matahari. Diperkirakan kita jam 10 atau setengah 11 baru, jam 10 WIB maksudnya baru kita makan. Kalau kuat silakan, kalau nggak kuat batal. Tapi nanti wajib boleh karena safar, ya. Apakah keutamaan sahur yang dibahas pada sesi 1 tadi hanya untuk saum Ramadan atau saum sunnah? Semua saum termasuk saum sunnah, ya. Saya pernah baca artikel bahwa waktu azan subuh di Indonesia terlalu awal, 15 sampai 20 menit.
Jika hal tersebut benar, apakah kita boleh berpatokan pada fajar shadiq ataukah kita mengikuti adzan yang jadwalnya terlalu awal? Baik, ini memang menjadi polemik, ya. Begini, bahwa yang berwenang menetapkan waktu sholat adalah pemerintah, dan pemerintah menetapkan itu bukan berdasarkan hisab, tapi berdasarkan ru'yah selama setahun penuh, dengan menempatkan orang-orang tertentu yang berkemampuan di titik-titik tertentu. Nah, hasil ru'yah tersebut, ya, baru melahirkan jadwal waktu sholat. Setiap tahun kan sama, begitu-begitu juga. Kalau ada orang yang 1-2 orang menyatakan ini salah jadwalnya, dia tidak boleh mengumumkan ke umat. Akibatnya ribut. Dia harus bilang ke pemerintah, ini salah gitu. Ya. Apakah dia menyalahkan itu? Dia sudah ngeru'yah setahun penuh, dari awal sampai akhir tahun, setiap kali nongkrongin setiap duhur. Kan duhur itu pas matahari zawal, ya. Zawal itu pas di tengah-tengah, baru belok ke arah barat, itu zawal. Apakah dia mencatat di titik itu? Asar, pas asar itu kata Nabi SAW, bila benda sudah sama panjangnya dengan bayangannya, dia lihat jam berapa itu di hari tersebut. Dan itu dia harus melakukan itu ru'yah setahun penuh. Apakah dia yang menyatakan bahwa sholat subuh kecepatan itu melakukan itu selama setahun penuh apa enggak? Atau hanya berdasarkan hisab? Oh, perkiraan berdasarkan hisab ini salah. Kalau toh dia benar-benar berdasarkan hisab, jangan dipublis. Kalau dia benar-benar melakukan ru'yah sendirian, itu orang hebat banget, waktunya habis untuk itu. Dan nggak mungkin begitu. Kalau toh betul dia punya tim dan biaya dikerahkan semua, hasilnya wajib dia omongkan ke pemerintah dengan mengumumkan nih datanya, ini orang-orang yang saya tunjuk untuk ini nih. Baru pemerintah yang meralat. Kalau dia tidak melakukan itu, terus hasilnya langsung diumumkan, orang ribut, berantem. Ada yang sampai sholat 2 kali. Yang jadi masalah, ikhwan, yang terpengaruh oleh tulisan itu, datang ke masjid, orang sudah sholat, dia diem. Kenapa? Nggak sah itu sholatnya belum waktu itu. Mereka sudah salam, sudah wirid, dia baru komat. Berantem nggak dengan masyarakat? Ya berantem. Gara-gara tulisan. Bukan begitu caranya, ya. Itu wewenang orang yang memiliki kemampuan dan memiliki wewenang untuk itu. Apakah wajib membaca doa berbuka puasa dan doa apa yang disunahkan? Wajib sih tidak, tapi sunnah, ya. Dan doa yang sahih dari Nabi SAW adalah dhahabad dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun doa yang menyatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, ada taman birahmatika ya arhamar, itu dhaif, bukan dari Nabi SAW. Kedhaifannya dijelaskan di dalam kitab Al-Adhkar Sunan Imam An-Nawawi, dan hadisnya dhaif. Ada yang sahih yang tadi. Jadi tinggalkan yang Allahumma laka sumtu, baca yang dhahabad dhama'u. Nifas dan menyusui adalah masa yang sama. Apa yang harus dilakukan? Yang lebih kuat adalah nifas. Jadi ketika nifas, pasti si ibu itu sedang menyusui. Jangan diambil uzur menyusuinya fidyah. Enggak, dia nifas. Setelah nifas selesai, ya, lalu dia menyusui, sudah sholat, lalu datang Ramadan. Nah, ini yang dimaksud. Dia boleh tidak saum karena menyusui dan sudah selesai nifas. Tapi kalau umpamanya setelah melahirkan lalu nifas, pasti menyusui. Uzur pokoknya dia nifas, bukan menyusuinya, dan dia harus Allah nantinya, ya. Apakah wanita yang punya hutang puasa
harus mengqadha terlebih dahulu hutangnya sebelum saum Syawal. Iya. Yang pokok adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Mengqadha saum wajib. Saum Syawal hukumnya sunnah. Itu ketetapan awal, kaidah awal, hukum awal. Adapun kalau khawatir dengan mengqadha dulu, saum Syawal keburu habis. Umpamanya seorang wanita di awal Ramadan haid 7 hari, punya hutang 7 hari, pas awal Syawal masih haid ya. Awal Syawal haid lagi, bukan masih haid lagi, nggak saum. Pertengahan Syawal dia mau mengqadha, tapi di akhir Syawal dia musafar. Kalau dia mengqadha, waktu untuk saum Syawal habis nggak tuh? Maka orang sebenarnya boleh saum Syawal dulu, karena saum Syawal waktunya terbatas hanya di Syawal, pun qadha bebas kapanpun. Itu kalau kondisinya begitu. Dan kebolehan mendahulukan saum Syawal daripada qadha dijelaskan di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif dalam bab Wadhaifus Syahri Sya'ban, bahwa Nabi SAW paling banyak melakukan saum sunnah di bulan Sya'ban dibanding bulan yang lain. Bulan Sya'ban itu sebulan sebelum Ramadan, ya. Nah, apa alasannya? Kata Imam Ibnu Rajab, karena Nabi SAW mendampingi, menemani saum istri-istrinya yang sedang mengqadha saum Ramadan, yang tidak sempat karena banyak safar, diajak oleh Nabi SAW sehingga mengqadha saum Ramadan itu di bulan Sya'ban. Apakah mereka tidak saum Syawal? Mereka saum Syawal. Syawalnya didahulukan daripada qadha'nya. Oleh karena itu, kalau khawatir Syawal kehabisan, dibolehkan Syawal dulu sebelum qadha. Jika pemerintah menetapkan zakat fitrah 2,5 kilo, apakah harus diikuti? Kita sebaiknya tetap 3 kilo, ya. Tahun lalu Ana mau bayar 3 kilo, panitia tidak mau terima dan Ana jadi bahan pembicaraan orang. Ya risiko lah. Kalau dibicarakan nggak akan luka, ya. Sabar aja. Bila seorang ibu menyusui berniat puasa Ramadan, kemudian dia siang hari merasa mual, sudah dibulak-balik. Ketika sedang sahur, apakah ketika sudah adzan masih boleh makan yang dipiring? Kan sudah. Yang ngobrol tuh begini. Kayaknya ibu-ibu. Ya, sudah sampai di sini saja. Ya, silakan. Insulin, suntikan insulin, termasuk yang makan. Apa itu insulin? Saya nggak tahu. Diabetes. Sakit diabetes. Sakit diabetes, ya, efeknya apa insulin? Oh, jadi lemes, jadi lemes, yang lemes jadi fresh, jadi kuat, hilang lapar, hilang lemes, hilang haus, gitu nggak? Jadi biasanya insulin itu disuntikan kalau mau makan, karena dia untuk mengolah glukosa, ya, untuk membantu mengolah glukosa agar bisa dicerna oleh tubuh. Jadi katakanlah buka puasa maghrib, ini katakanlah sebelum maghrib, 1 jam sebelum maghrib disuntik, apakah itu membatalkan atau tidak? Iya, penjelasan itu tidak sifatnya enzim, Ustaz. Enzim suplemen bukan, vitamin bukan. Dia seperti air ludah, Ustaz, membantu mencerna makanan. Iya, baik. Pertama begini, kalau insulin itu tidak menggantikan fungsi makan, tidak membuat
menghilangkan lapar, haus dan lemes, ya. Tidak umpamanya membuat menjadi fresh, maka sama dengan obat pada umumnya. Seperti umpamanya kita panas atau apa, kita pusing kemudian disuntik, yang dimasukkan obat, dan obat itu tidak berupa suplemen atau vitamin, tidak menghilangkan lapar, tidak menghilangkan haus, tidak menghilangkan lemes, maka dibolehkan karena tidak sama dengan fungsi makan. Termasuk insulin. Kalau insulin tersebut tidak berpengaruh kepada lapar, haus dan lemes, sebelum disuntik insulin lemes, setelah disuntik juga tetap lemes, malah tambah lemes, maka dibolehkan, ya, dibolehkan. Tapi kalau itu ada efek setelah disuntik insulin, kok jadi seger, laparnya hilang, hausnya hilang, lemesnya hilang, bahkan ingin gerak terus, maka itu suplemen, sama dengan makan, maka tidak boleh. Itu aja intinya, mau insulin, ya, mau bisulin, mau apapun boleh, kalau tidak berefek kepada lapar dan haus. Udah on tadi. Tidak apa-apa, itu terlambat sedikit. Ya Ustaz. Wan, jadi kalau kurang atas lagi. Kalau gulanya tinggi, orang itu akan lemas, sehingga waktu dia minum insulin atau disuntik insulin, dia jadi kuat karena gulanya udah nggak tinggi lagi. Berubah gula jadi makan. Iya, Jadi itu iya, kalau itu berefek menghilangkan lemas, lapar dan haus, tidak boleh, karena sama dengan fungsi makan. Ya, tidak boleh. Kalau umpamanya dia harus itu, kalau tidak harus, kalau tidak disuntik insulin yang seperti itu berbahaya, maka dia batalkan saja. Nanti diqadha di bulan yang lainnya. Kalau itu bersifat permanen, ya udah bayar fidyah. Ya, Allah. Jadi di kantor ada cewek non muslim gitu, pakainya sering-sering agak seksi gitu. Agak apa sangat? Ada istri soalnya bisa. Terus boleh nggak kita sebagai orang muslim, apakah kita nulis email di kantor tuh cewek-cewek yang pakaiannya begitu untuk 1 bulan ini agak dijaga lah auratnya, atau tidak Ustaz? Atau kita memang memberikan pandangan cuma seliweran terus gitu. Gimana Ustaz? Apa malam terus? Iya. Pada intinya semua kita berkewajiban beramar ma'ruf nahi munkar, sekalipun pelaku kemungkaran tersebut orang kafir. Wajib kita hentikan kalau kita berkemampuan, dan ikhtiar kita menghentikan kemungkaran itu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Termasuk kalau kemungkarannya berupa terbukanya aurat. Kita tergoda karena kita orang normal, maka kalau kita mampu bicara secara baik-baik kepada dia, mohon maaf, bisa nggak itu roknya dikebawahin? Kalau dia menjawab kalau dikebawahin, yang atas terbuka, ya bukan gitu maksudnya, dipanjangin maksudnya, ya, dipanjangin, nggak perlu jauh-jauh sampai semata kaki ya. Kalau dia menurut, alhamdulillah. Kalau upaya dia berantem, kenapa memang madarat bagi saya, bagi yang lain, saya berantem terus sama istri itu. Setiap pulang ke rumah, kamu tadi melotot ya, gitu. Wanita sekarang aurat diumbar kemana-mana, pas ada yang lihat ngomong jaga tuh mata. Kan terbalik, bukannya dia yang menjaga aurat ya. Mata kan susah dijaga. Aurat diumbar kemana-mana, pas ada yang lihat jaga tuh mata. Kita balikin, jaga tuh aurat. Mata saya nggak bisa dijaga, aurat bisa ditutup. Susah. Menjaga gimana? Apa harus merem? Tersandung dong. Melirik ke sana, di sana ada. Melirik ke sana, di sana ada.
Gimana saya harus menjaga mata? Yang harus dijaga bukan mata saya, aurat kamu tuh. Bilang begitu ya. Masa dengan gitu aja kalah hujah? Ya. Jadi pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Lakukan. Ya, kalau itu bisa bagus, alhamdulillah. Tapi ada tapinya. Kalau amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan, pertama tidak mengubah kemungkaran, yang kedua bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka berdiam diri dari kemungkaran lebih baik. Seperti contoh, kalau kita umpamanya minta walaupun baik-baik ke dia untuk menutup aurat, dia malah menyengaja. Umpamanya, ini paha-paha saya, ya. Sekarang banyak kelihatan. Besok saya angkat lagi loh. Besok lebih tinggi lagi loh. Umpamanya dia menyengaja begitu. Kemungkaran tambah menjadi-jadi. Ada yang tipenya seperti itu kan? Ada. Atau ya dia ngomel, yang membentak, yang menyengaja mengajak. Besok saya ajak 10 orang kawan saya lebih dari ini ke sini. Umpamanya kemungkaran tambah gede. Maka lebih baik diam. Ya. Dan diamnya kita bukan karena setuju atau menikmati, tapi dalam rangka mencegah kemungkaran yang lebih besar. Ada kalanya amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan karena momen tidak tepat atau cara yang tidak tepat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka itu tidak boleh kalau kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau kemungkinannya akan baik, dia malu, dia lalu menurunkan roknya lebih bawah lagi daripada sebelumnya, dan itu bisa dilakukan, itu bagus untuk dilakukan. Wallahu a'lam. Cukup ya, sudah jam 3 di jam saya, jam 4 di orang Malaysia. Saya harus mengejar pesawat, khawatir terlambat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukan yang terakhir bagi kita, tapi ada pertemuan-pertemuan berikutnya di masa yang akan datang. Saya mohon maaf atas semua kesalahan, kekeliruan, kekurangan dari apa yang saya ungkapkan, dan terima kasih atas semua servis yang sangat memuaskan. Mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita di masa yang akan datang dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sekarang, dan hasil yang juga lebih utama daripada sekarang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas puasa dan ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di kesempatan lain dengan suasana iman dan amal yang lebih baik. Demikian saja sesi kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.